hati ini jadi guru penggerak. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Sebagai coach, Kuci ya Pak Edi yang pertama ya Pak. Untuk yang Pak Edi sebagai coach karena saya yang punya masalah curhat sama jenengan, ngoten nggih Pak. Nggih. Oke Pak. Pak Edi sampun siap napa dereng? Sampun. Niki sampun direkam napa dereng nih Pak Edi? Sudah Pak. Sudah. Langsung mawon nggih Pak Edi? Siap Pak. Saya ulangi lagi, saya yang sebagai Kusi, perkenalkan saya Faruk Mustafa. Pada kucing siang hari ini saya akan sebagai Kuci, dan untuk teman saya Pak Edi Susianto sebagai coach. Langsung saja ke percakapan kucingnya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Faruk. Oke Pak Edi, apakah Pak Edi hari ini sibuk atau ada acara yang lain Pak Edi? Tidak Pak Faruk. Ada apa ini Pak Faruk, kok kelihatannya ada masalah ini? Iya Pak Edi, ini ada sedikit masalah Pak Edi. Karena ada masalah ini maka saya ingin ngobrol, minta waktu Pak Edi sebentar. Pak Edi tidak apa-apa ya saya ganggu sebentar untuk mau ngobrol ini Pak Edi. Oh iya. Tidak apa-apa Pak, silahkan Pak. Ceritakan kepada saya Pak. Mungkin saya bisa membantu Pak Faruk tentang permasalahan Pak Faruk yang dihadapi. Oke Pak Edi, sebelumnya terima kasih Pak Edi sudah memberikan waktu untuk saya ngobrol untuk memecahkan masalah saya di pembelajaran ini Pak Edi. Oke. Terima kasih pokoknya. Oke Pak. Sebelumnya Pak Faruk bercerita lebih banyak ya. Apa yang ingin mungkin Pak Faruk ceritakan ini Pak? Gini ya Pak Edi, saya ini ingin menemukan solusi Pak Edi dari permasalahan yang saya hadapi ini Pak Edi. Oh Gitu, Pak Edi. baik Pak. Baik, permasalahan apa yang dihadapi Pak Faruk kali ini Pak? Permasalahan saya Pak Edi. Iya Pak. Jadi saya ingin bercerita Pak Edi tentang pembelajaran saya di kelas bersama murid-murid saya Pak Edi. Kan jumlah murid saya itu di kelas ada sekitar 20 siswa ya Pak Edi. Itu menurut saya itu sudah lumayan banyak Pak. Yang ini saya sampaikan ya. Dari beberapa siswa saya ini ada yang kurang antusias dalam pembelajaran Pak Edi. Ada beberapa anak itu di dalam kelas itu mempunyai motivasi belajar yang rendah. Ya sekitar 40% yang nilai di bawah KKM Pak Edi. Padahal itu Pak Edi saya sudah berusaha dengan maksimal, tapi antusias dan tingkat pemahaman anak itu menurut saya itu masih kurang gitu Pak Edi. Oh begitu ya Pak. Iya Pak Edi. Menurut Pak Faruk, apakah yang membuat nilai mereka kurang Pak? Atau mungkin di bawah KKM begitu Pak? Oh gitu. Menurut saya itu ada beberapa murid ya Pak Edi yang nilainya kurang dalam pemahaman Pak Edi. Karena itu minat atau motivasi mereka itu rendah Pak. Mereka sangat malas mungkin dalam belajar. Terkadang mereka malah mengganggu teman yang sedang fokus belajar, itu malah diganggu Pak saat pembelajaran. Bahkan ada satu anak yang kurang sekali dalam membaca, menulis, berhitung, dan pemahaman soal dibandingkan dengan teman yang lain.
Itu padahal saya sudah menerapkan beberapa cara seperti pembelajaran, melalui diskusi kelompok, menampilkan video-video, materi pembelajaran agar mereka itu lebih bersemangat dalam belajar, Pak Edi. Oh, jadi cerita dari Pak Faruk itu tadi anak-anak mempunyai motivasi ya Pak ya? Iya, motivasi, Pak. Motivasi belajar yang mungkin sangat rendah Pak, atau mulai malas belajar ya Pak Faruk ya? Iya, betul begitu Pak Edi. Karena Terus motivasi belajarnya yang rendah gitu, Pak. iya, terus menurut Pak Faruk ini, Iya, Pak Edi. anak-anak tertarik mengikuti pembelajaran dengan diskusi kelompok atau melihat video-video materi pembelajaran, Pak? Mereka itu cukup tertarik Pak Edi dengan diskusi atau berkolaborasi bersama teman-teman sekelompoknya Pak Edi. Anak-anak yang suka melihat video-video, materi pembelajaran juga ada. Tetapi tetap saja ada anak itu yang saya rasa kurang antusias itu Pak Edi dalam mengikuti pembelajaran tersebut Pak Edi. Oh, ya menurut Pak Faruk ya selain itu tadi cara apa lagi Pak yang dapat diterapkan di kelasnya Pak Faruk? Oh, cara yang saya terapkan ya Pak Edi ya Pak. Iya. Biasanya saya mengajak itu Pak Edi anak untuk bernyanyi tentang materi pelajaran Pak Edi. Kadang saya juga mengajak anak-anak itu praktik khususnya dalam pembelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial Pak Edi. Misalnya dan pelajaran yang lain di kelas. Tetapi kegiatan tersebut jarang sekali saya lakukan Pak Edi. Begitu. Nah, ini berarti itu kalau kegiatan praktek anak-anak tertarik ya Pak ya? Iya Pak, anak-anak lebih antusias Pak pada kegiatan itu Pak. Nah, ini menurut Pak Faruk, anak-anak lebih antusias pada kegiatan praktik. Ya. Nah, bagaimana cara Pak Faruk mengemas agar kegiatan praktek itu membuat anak lebih mengena, Pak? Oh gitu Pak Edi. Lebih mengena ya Pak Edi? Iya. Oke. Iya saat saya praktek itu meminta mereka atau anak-anak saya itu untuk mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang akan saya gunakan Pak. Kemudian saya memberikan petunjuk kegiatan ya, sehingga mereka bebas berkolaborasi atau bekerja sama dengan kelompoknya sesuai dengan petunjuk yang saya berikan itu Pak Edi. Selain itu saya juga akan memberikan Pak Edi video pembelajaran itu agar jika ada anak yang kurang memahami materi itu dapat memutar kembali video pembelajaran tersebut Pak Edi. Begitu Pak Edi. Oh ya, ya bagus sekali Pak ide dari Pak Faruk ini. Apalagi yang ingin dikembangkan untuk menunjang pembelajaran tersebut Pak Faruk. Mungkin Pak Faruk punya ide-ide yang lain. Oke Pak Edi, saya bisa menggabungkan Pak Edi kegiatan pembelajaran dengan saya tambahkan game-game yang seru gitu Pak Edi. Mungkin tentang materi pembelajaran itu agar anak tertarik lagi dalam pembelajaran. Saya tambahkan game-game. Karena pada dasarnya itu anak-anak memiliki kebutuhan atau gaya belajar yang berbeda atau tidak sama Pak Edi. Ada yang suka ya ada yang visual, ada yang auditori dan ada yang ya belajarnya itu kinestetik Pak Edi. Estetik, oh ya setuju sekali Pak dengan Pak Faruk. Setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda ya Pak ya. Iya, sehingga betul. Mungkin kita perlu melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Ada hal lain ingin Pak Faruk lakukan untuk mengetahui atau pemahaman siswa sejauh ini Pak? Oh. Iya Pak, nanti saya pada waktu nanti di akhir pembelajaran itu saya biasanya memberikan LKPD Pak, atau lembar kerja pada anak Pak. Dengan tampilan yang lebih menarik itu. Agar anak-anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran saya Pak Edi.
Oke, ini mantap sekali, Pak. Menurut Alhamdulillah, Pak. iya, menurut Pak Faruk ini dengan ide-ide tadi bisakah untuk, meningkatkan motivasi belajar di kelas, Pak, mungkin, Pak? Menurut saya bisa, Pak Edi. Dan semoga saja ya Pak Edi, karena kegiatan tersebut itu sangat memotivasi anak. Selain secara individu juga bisa dilakukan secara berkelompok, Pak Edi. Iya, betul. Dari apa yang sudah Pak Faruk sampaikan tadi, mungkin apa tindak lanjut yang ingin Pak Faruk lakukan? Memberikan tindak lanjut gitu ya Pak Edi ya. Nggih, betul, Pak. Oke, saya itu akan menerapkan ya Pak Edi pembelajaran yang berdiferensiasi Pak Edi, itu agar kebutuhan anak itu terpenuhi, anak-anak dapat belajar dengan gaya belajar mereka masing-masing, mungkin dengan ditambahkan tadi game-game yang bisa menumbuhkan semangat mereka dalam mengikuti pembelajaran Pak Edi. Bagus sekali, Pak. Sebenarnya Pak Faruk ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Nanti bisa dicoba ya, Pak, ya? Oke Pak Edi, saya akan berusaha Pak Edi, siap melaksanakan Pak. Semoga saja bisa terrealisasikan Pak, doakan saja Pak. Siap, Pak. Lalu komitmen apa, Pak, yang ingin Bapak lakukan selanjutnya, Pak, ini? Oke Pak Edi, saya berkomitmen ya Pak Edi akan mempersiapkan ya, pembelajaran dengan pakem Pak Edi. Pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan Pak Edi, atau istilahnya disebut dengan pakem, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi Pak, begitu Pak. Oke, baik. Saya yakin ini Pak Faruk bisa menjalankan dengan baik ke depannya. Selamat mencoba. Bagaimana perasaannya setelah kita berdiskusi bersama ini, Pak Faruk? Alhamdulillah Pak Edi, saya sudah lega ini Pak Edi, paling enggak sudah Alhamdulillah. 70% lebih sudah lega Pak Edi. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas. Pokoknya satulah, sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak Edi. Mungkin jenengan punya kesibukan lain, saya ganggu, minta waktunya sebentar. Pokoknya sekali lagi terima kasih ya Pak Edi. Iya, sama-sama Pak. Semoga berhasil ya Pak ya. Amin ya robbal alamin. Siap Pak Edi, semangat dan berhasil. Amin. Oke Pak. Lanjut saya Pak ya. Iya Pak Edi, siap Pak Edi. Ini kan berarti yang koci saya Pak. Oke, siap Pak Edi. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak kasusnya atau apa Pak, biar saya. Oh iya, ini langsung saya buka Pak ya. Oke, siap Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Edi Susianto, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rembang, akan melaksanakan praktik coaching bersama rekan saya Bapak Faruk Mustafa SPD. Di sini saya bertindak sebagai coach dan Pak Faruk sebagai coach. Adapun kasus yang akan saya praktikkan adalah sebagai berikut. Saya bercerita kepada Pak Faruk, ada seorang murid di kelas 5 SD Negeri 1 Kedungasem yang memiliki kebutuhan khusus berupa fisik, yaitu cacat tangan kanan dari lahir. Sedangkan dalam pembelajaran PJOK lebih banyak ditekankan oleh olah fisik untuk mencapai nilai-nilai seperti teman lainnya masih kurang. Nah, di sini saya mencoba percakapan kucing dengan
teman saya, Bapak Faruk Mustafa. Bisa saya mulai, Pak ya? Siap, Pak Edi. Assalamualaikum, Pak Faruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Apakah Pak Faruk sibuk hari ini, Pak? Alhamdulillah, saya tidak sibuk, Pak. Ada apa, Pak? Tumben kok kelihatannya ada masalah kok. Iya ini Pak, ada masalah sedikit Pak. Saya ingin ngobrol sebentar Pak. Tidak apa-apa ya Pak Faruk ya? Siap, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Silakan, Pak Edi, ceritakan saja. Mungkin Iya, Pak. bisa membantu saya, Pak. Oh ya, terima kasih Pak. Siap, Pak. Sebelum Pak Edi bercerita lebih banyak itu, Pak. Apa yang ingin didapatkan Pak Edi dari pertemuan kali ini, Pak? Oke, Pak. Gini, Pak. Saya ingin menemukan solusi, Pak. Ya, dari permasalahan saya yang saya hadapi ini, Pak. Permasalahan apa ya yang Pak Edi ingin sampaikan unek-uneknya ini, Pak? Gini, Pak. Jadi saya ingin bercerita tentang gimana ya Pak, salah satu murid saya Pak di kelas 5 itu yang memiliki kebutuhan khusus Pak, berupa fisik ya Pak. Sedangkan dalam pembelajaran PJOK itu kan Pak Faruk tahu sendiri ya Pak, itu lebih banyak ditekankan oleh olah fisik Pak, maksudnya gerak tubuh Pak, gitu kan, seperti itu Pak. Untuk mencapai nilai seperti teman yang lainnya itu masih kurang Pak, kurang mampu Pak. Padahal saya merasa sudah maksimal dalam menyampaikan materi ke seluruh siswa saya Pak. Oh, jadi dari cerita Pak Edi tadi anak tersebut itu mempunyai kebutuhan khusus ya Pak, atau mungkin ada cacat, maaf ya Pak, begitu ya Pak? Iya betul Pak Faruk. Oh begitu ya Pak. Menurut Pak Edi, apakah yang akan Pak Edi lakukan ya untuk meningkatkan nilai dari anak tersebut yang mempunyai kekurangan fisik tadi Pak? Maaf Pak. Saya akan Pak, membagi beberapa kelompok Pak sesuai dengan kemampuan siswa, itu yang pertama. Dan anak tersebut akan saya jadikan satu dengan siswa yang paling mampu Pak dalam pembelajaran PJOK, supaya dapat melakukan praktik tutor sebaya. Dalam arti gini Pak, siswa yang tadi cacat fisik tadi Pak ya, dibantu oleh teman yang sudah mahir seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak. Menurut Pak Edi, selain itu apa ada cara lain ya Pak yang dapat Pak Edi terapkan di kelas gitu Pak? Selain itu juga saya memberikan perhatian khusus Pak, seperti saat praktik PJOK, siswa tersebut saya bantu melakukan gerakan-gerakannya dan mungkin memberikan tugas yang tidak sama dengan teman yang lainnya atau gerakan yang mungkin yang lebih sederhana lah Pak, seperti itu Pak. Iya Pak, karena Pak Edi itu guru olahraga ya Pak. Bagus sekali Pak itu ide dari Pak Edi. Apalagi yang ingin Pak Edi kembangkan ya untuk menunjang pembelajaran dalam kelas selain di lapangan Pak Edi. Ini yang saya tanyakan di dalam kelas Pak Edi. Oke Pak, sama Pak. Di saat di dalam kelas itu saya juga akan memberikan perlakuan yang khusus kepada siswa tersebut dengan cara memberikan materi yang tidak harus ditulis Pak. Saya akan mengirimkan ringkasan materi di nomor WA mungkin wali murid, orang tuanya agar dapat dibaca di rumah untuk belajar. Saya juga memberikan tugas yang berbeda dengan temannya, berupa jawaban yang singkat-singkat saja, jadi tidak terlalu banyak menulis.
Iya. Itu Pak. Ya setuju sekali dengan Pak Edi. Itu mantap sekali Pak dengan ide-ide tadi Pak. Bisakah meningkatkan nilai-nilai siswa tersebut ya Pak dengan cara tadi atau ide-ide yang Pak Edi sampaikan tadi Pak? Ya, kalau menurut saya bisa Pak. Dan semoga saja karena kegiatan tersebut sangat membantu siswa yang mungkin berkebutuhan khusus tadi Pak. Oh begitu ya Pak. Dari apa yang sudah Pak Edi sampaikan tadi, maaf ya Pak, apa tindak lanjut yang ingin Pak Edi lakukan atau mungkin bisa Pak Edi terapkan atau laksanakan begitu Pak Edi? Saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, agar kebutuhan anak terpenuhi. Anak-anak dapat belajar sesuai dengan kesiapan belajar yang bisa menumbuhkan semangat mereka dalam belajar. Gitu Pak. Oh, bagus sekali Pak Edi. Sebenarnya itu Pak Edi sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan baik. Nanti bisa dicoba ya Pak. Tapi kira-kira dari ide-ide Pak Edi tadi, kapan Pak Edi mau realisasikan atau mau Pak Edi terapkan gitu Pak? Secepatnya Pak. Minggu depan akan saya realisasikan dari ide-ide saya tadi Pak. Semoga saja bisa ya Pak ya. Amin Pak, pasti bisa Pak Edi. Dan lagi Pak, lalu komitmen apa yang ingin Pak Edi lakukan untuk yang selanjutnya begitu Pak? Saya akan mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan Pak, dan berpihak pada murid sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi Pak. Baik Pak Edi, bagus begitu. Saya yakin itu Pak Edi bisa menjalankannya dengan baik untuk kedepannya Pak Edi. Selamat mencoba Pak Edi. Dan bagaimana perasaannya Pak Edi setelah kita ngobrol atau berdiskusi seperti ini Pak Edi? Alhamdulillah Pak, saya sudah lega. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas. Terima kasih waktunya ya Pak. Sama-sama Pak Edi, semoga berhasil begitu Pak Edi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian praktik kucing model Tirta yang saya praktikkan dengan Pak Faruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah direkam nomboten Pak tadi Pak? Sudah Pak. Sudah. Ya, bisanya Pak. Bergerak menggerakkan, tergerak hati ini jadi guru penggerak. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka kan cemerlang. Tergerak jiwa ini untuk terus mengajar, mewujudkan